Salam. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam baik untuk ketong semua. Selamat datang. Senang sekali ketong bisa bertemu mulai. Dan terima kasih banyak-banyak susinggah di Gama Kupang. Ini kali ketong akan bahas cerita tentang ikan foti. Orang Amarasi dan orang Helong di Timur Barat pun cerita. Cerita atau legenda tentang ikan foti ada beberapa versi. Salah satu yang mau dibahas di video ini kali adalah versi cerita atau versi legenda yang diceritakan kembali oleh Bapak Pendeta Dr. Eben Nubantimo. Cerita versi Bapak Pendeta Eben ini diambil dari postingan yang ada di Facebook. Di link ada di deskripsi. Bapak Pendeta Eben cuma cerita ulang sesuai dengan sumber dari majalah Tempo dulu yang namanya Timur Bode tahun 1919. Joe Hessing di Timur Bode nomor 39 Juli 1919. Sebelum masuk ke isi cerita atau isi legenda ikan foti, potong bahas dulu sekilas tentang ikan foti. Buat kawan-kawan yang tengah di Kupang dan suka pulang baun, pasti sonde asing lain dengan nama ikan foti. Ikan foti adalah satu nama tampa yang ada di antara kota Kupang dan Baun, yang dipun jarak kira-kira 20 km dari kota Kupang. Ikan foti yang ada di sebelah selatan kota Kupang dan yang berbatas langsung dengan kecamatan Nekamese adalah termasuk dalam wilayah Kampung Makrena, Desa Orentium, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari dulu sekali ikan foti memang sudah dimulu-mulu banyak orang yang suka lewat binatang di situ. Yang betul-betul membekas adalah kondisi tanah yang memang terlalu parah. Kondisi tanah yang sonde stabil suka bikin longsor dan tak kikis-kikis dari waktu ke waktu. Ini yang bikin badan jalan di ikan foti yang ke Subung Kupang Baun hampir-hampir sama putus habis. Keadaan seperti ini selalu terjadi dari waktu ke waktu. Sampai-sampai orang bilang kalau tanah di ikan foti main longsor dan terkikis terus, lama-lama Pulau Timur bisa terbagi jadi 2 pulau. Di samping dia punya kondisi tanah yang parah, yang juga suka bikin celaka banyak orang, dan juga karena lokasinya sepi dan jauh dari tempat tinggal penduduk, maka muncul juga cerita-cerita mistik yang bikin ikan foti jadi tambah angker dan ngeri. Dari segi posisi tinggi rendah tanah, ikan foti termasuk satu-satunya tampa paling tinggi yang ada di jalur rendah dari Babau di Kupang Timur dan Oepaha di perbatasan Amarasi dan Helong, Kupang Barat. Nama ikan foti ada 2 kata. Kata ikan dan kata foti, yang artinya ikan yang berdansa atau ikan yang menari atau ikan yang bergoyang. Oke, ketong ikuti saat cerita tentang ikan foti atau ikan yang berdansa atau ikan yang menari yang akhirnya jadi nama di ini tampa. Bapak Pendeta Dr. Eben Nubantimo bilang dari cerita-cerita yang dia dengar, Pulau Timur hampir selata bagi 2. Kalau son ada orang yang bisa cegah, ada 2 ekor ikan raksasa yang mau bakal tumbuh. Satu dari Oepaha dan satu lagi dari Babau. Kemana mau tahu ceritanya kok? Dengar baik-baik kawan. Di majalah Timur Bode tahun 1919, Bapak Pendeta Eben dapat baca cerita tentang ikan foti. Dan Bapak Pendeta dengan senang hati mau berbagi cerita dengan ketong semua. Dengan harapan, moga-moga dari cerita ini ketong juga bisa tergerak untuk kalau bisa ketong juga coba undersuk sejarah atau cerita dari nama-nama tampa yang ada di sekitar ketong. Dulu sekali
waktu masih sering terjadi hal-hal mistik, muncul dua ekor ikan, yang satu dari Amfoang dan yang lain dari Oepaha. Dua-dua keluar dari laut dan mulai berdansa, menari, berfoto. Yang satu bergerak dari Amfoang, ikut dari Babau, dan yang satu lagi bergerak dari Oepaha. Dong dua berfoto berdansa lewat dari gunung dan bukit di Amarasi. Sialnya, dong berfoto berdansa lewat mana, laut Junai itu lewat dari situ. Semua penduduk terkujur setengah mati dan takut mau mati pun. Tengok dua monster laut umpakaria. Semua tampak hancur habis. Dan selama dari situ, waktu air laut Sungai ikut itu dua ikan, gunung dan bukit mulai bergerak turun dan tenggelam. Tanah itu longsor dan takikis hebat saat babai pun. Orang-orang yang lihat itu kejadian semua tak hedek dan mulut tak kancing. Dong semua betul-betul takut karena dong tahu susah sudah datang. Pulau Timur pasti terbelah dua, air laut naik, air bah, banjir di mana-mana. Pasti semua orang akan mati tenggelam. Di tengah kesulitan, untung 1000 untung ada satu laki-laki pemberani yang muncul. Sonde hilang akal, dia sumpit kilat di pung rumah. Dia hela ame di pung senapan, isi peluru babai. Habis itu dia lari kincang kembali pi tampa yang ada itu dua ikan. Dan kalam dia keker babai dan tembak itu dua ikan yang masih foe dan bafoti. Itu dua ikan mati tanpa, sonde bergerak dan stop menari, stop berdansa, stop bergoyang, stop berfoto. Syukur, susah son jadi datang lagi. Air laut mulai turun, air bah, banjir mulai kering pelan-pelan. Dan yang jelas, penduduk Pulau Timur lolos dan selamat dari bencana yang sudah muka hidup. Tapi itu laki-laki pemberani yang jadi juru selamat yang sudah tembak kas mati itu dua ikan raksasa di mati dan langsung berubah jadi batu. Batu pahlawan yang tetap berdiri tegak di ikan poti jadi tugu peringatan pernah ada kejadian luar biasa di sana. Dan lokasi ikan poti menjadi sepanjang jalan kenangannya anak cucu orang Timur, khususnya orang Amarasi dan Helot.